terlahir di keluarga Muslim, besar di keluarga Muslim, sehingga saya bertumbuh menjadi seorang muslimah yang fanatik. Muslimah fanatik. Saya dulu taat di dalam keyakinan saya dulu. Taat. Saya menjalankan perintah-perintah yang diajarkan, sampai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dari yang wajib sampai yang sunnah. Dari yang wajib sampai yang sunnah. Sampai saya saya sholat, saya ajak saudara-saudara saya ajak teman-teman saya puasa, saya ajak saudara-saudara saya, teman-teman saya mengaji, saya membaca sehari, kan perintahnya sehari minimal 1 ayat. Saya yang mengajak teman-teman saya pada saat itu. Mengaku muslimah yang sangat taat, mengaku muslimah yang fanatik, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan bukan hanya wajib saja, sunnah pun dia kerjakan. Bukan hanya itu saja, orang ini mengatakan, saya juga mengajak kepada orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan seperti ini, orang ini layaknya sebagai da'i, penyeru, da'a yad'u dakwah, penyeru untuk mengajak kepada kebenaran. Muslim yang fanatik, muslim yang taat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik ya ikhwan, kita akan lanjutkan lagi. Apakah memang sesuai dengan klaimnya, atau justru hal ini bertolak belakang dengan apa yang kemudian diklaimnya yang ia sampaikan ini? Menarik ya ikhwan, karena kita akan membongkar semua yang kemudian akan disampaikan oleh orang ini. Silakan ya ikhwan, kita akan lanjutkan lagi. Dan yang mungkin yang belum sebagian orang yang nggak tahu Gorontalo itu apa. Gorontalo kampung saya itu Serambi Madinah, jadi kental dengan agama Islam, sangat termasuk keras juga ya saudara dengan agama Islam. Lalu pada saat itu saya berpikir bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Dan itu memang sudah diajarkan di keyakinan saya dulu. Baik, supaya lebih hebat lagi kesaksiannya, orang ini menekankan bahwa asal dirinya dari Gorontalo. Gorontalo ini Serambi Madinah. Ya, kemudian orang ini mengatakan sangat keras didikannya, taat di ajaran agama sebelumnya. Apabila memang hal ini sudah biasa disampaikan oleh non-muslim yang katanya murtadin, keluar daripada Islam, mengaku guru ngaji, mengaku penceramah, mengaku dirinya bisa baca Al-Quran, bahkan tidak tanggung mereka juga mengklaim juara MTQ dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya ikhwah, itu sangat bertolak belakang. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jadi dalam kesaksiannya begitu sangat hebat, luar biasa, mengklaim dirinya sebagai anu. Tetapi apa yang terjadi ya ikhwah? Kita akan lihat keseruannya. Silakan ya ikhwah. Saya mencari tahu diam-diam dengan mencari apa benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan benar-benar di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ikutilah aku gitu. Saya lupa di surat apa, ayat berapa, saya lupa. Intinya di Al-Quran saja sudah tertulis seperti itu. Kenapa masih ragu-ragu? Saya bilang seperti itu. Saya pikir seperti itu. Lalu akhirnya saya yakin dan saya mantap ikut Tuhan. Kenapa saya yakin ikut Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang memilih saya. Ini hemat kami, mohon maaf saya katakan konyol. Kenapa? Karena yang pertama, katanya orang ini fanatik, keras didikannya, dan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Jangankan sunnah, jangankan wajib, sunnah pun dia laksanakan. Dia belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pernyataan yang kemudian disampaikan berikut ini, ibu ini mengatakan di dalam Al-Quran saja Yesus ini adalah seorang Tuhan. Yesus adalah seorang Tuhan. Masa saya tidak percaya? Baik ya ikhwah, di sini akal kita akan berbicara. Dusta orang ini ya ikhwah.
Dusta orang ini. Kenapa? Pantas saja orang ini mengatakan tadi, ayatnya lupa saya, di mana Yesus mengatakan Tuhan. Kemudian suratnya pun juga saya lupa, di mana Yesus dalam Al-Quran menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Pantas aja Anda seperti itu. Karena dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyatakan dan menerangkan Yesus sebagai Tuhan. Anda membuat kesaksian palsu, Anda membuat pernyataan yang hemat kami, mohon maaf, ini sangat konyol. Di sisi lain, orang ini tadi mengatakan dirinya taat, rajin ibadah, kemudian dia tahu Al-Quran dan lain sebagainya, tapi di satu sisi, orang ini menampilkan kenaifannya. Dia mengatakan di Al-Quran ada Yesus mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Mbak, mohon maaf, kalau misalkan ada dalam Al-Quran Yesus itu sebagai Tuhan, tidak akan ada umat Islam kemudian, ikhwah. Kenapa? Akan murtad. Di Al-Quran saja tertulis Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan ada umat Islam. Karena mereka akan percaya kepada apa? Yesus sebagai Tuhan. Tidak, Mbak. Maka di sini kami sampaikan kepada Anda, dan semoga Anda bisa menonton tayangan kami, coba sadar dan berpikir. Lihat dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama sampai surat An-Nas, ada tidak ayat yang menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Walaupun dicari sampai kiamat pun tidak akan ada ketemu. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Abdullah, Nabi Isa itu sebagai hamba Allah, Rasul Allah, Rasulan ila Bani Israel, utusan Allah kepada Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenaifan yang sangat nyata, kekonyolan yang sangat nyata, hemat kami. Ya ikhwan, kita akan lanjutkan lagi. Baik, ternyata usut punya usut. Kenapa orang ini keluar dari Islam? Kalau misalkan betul-betul dulunya orang ini sebagai muslimah, ternyata ini kronologisnya ya Alhamdulillah. Ini sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Silakan kita akan lihat bersama ya Pak. Singkat cerita, saya awal tahun 2017 saya kenal game online, dan di game ini saya dipertemukan dengan AA. AA itu suami saya yang pada saat itu masih menjadi seorang teman. Lalu saya dipertemukan dengan AA ini awal 2019. Saya dipertemukan dengan AA ini dengan pribadi yang sangat berbeda. Saya yang sifatnya tertutup dan AA sifatnya terbuka. Baik, jadi awal mulanya orang ini berteman melalui game. Aneh juga ya kok, taat, kemudian radikal, kemudian dia juga mengajak untuk dakwah dan lain sebagainya, untuk melaksanakan kebajikan, sholat dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi orang ini mengatakan dirinya suka main game. Baik, sehingga pada akhirnya bertemanlah dengan sesosok yang disebut dengan AA. Nah, AA ini adalah non-muslim yang sekarang menjadi suaminya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sampai-sampai orang ini meminta kepada orang tuanya agar ditikahkan. Orang tuanya tidak terima karena beda agama. Tetapi orang ini, mohon maaf, saya katakan agak maksa kepada orang tuanya agar menikah dengan non-muslim ini. Coba, taatnya di mana ya, Kak? Ketaatannya di mana? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik. Kenapa tiba-tiba saya pengen banget ke keluarga, ke masing-masing keluarga, ke keluarga sebelah pavi saya. Saya meminta izin, saya meminta restu dengan seorang diri. Saya beranikan diri saya untuk meminta restu dan semuanya tidak setuju karena saya menikah dengan anak orang Kristen. Kecuali yang setuju hanya om saya, adik papi saya. Lalu pada saat itu saya debat dengan keluarga saya pada saat itu, dengan mami saya terutama. Nah, pada akhirnya orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, tetapi orang ini karena kepalang mungkin cinta kepada beda agama, ya pada akhirnya dia menikah tanpa seizin orang tuanya. Bahkan tadi dikatakan, apa dosanya menikah dengan beda agama? Kan ini bukan melakukan dosa, kan ini pernikahan. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, umat Islam yang betul taat, yang betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Qur'an. Wala tankihul musyrikat. Jangan sekali-kali laki-laki yang beriman menikahi perempuan yang syirik, yang ingkar kepada Allah, yang tidak seiman.
Pun sebaliknya, jangan kemudian perempuan menikahi di luar Islam, laki-laki di luar Islam. Bahkan amat itu, budak itu yang engkau tikahi itu lebih baik daripada pasangan di luar Islam. Itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dalam Al-Qur'an dinyatakan seperti itu. Katanya taat. Mana ketaatannya kepada Allah? Katanya melaksanakan, jangankan wajib, sunnah pun dilaksanakan. Mana hal ini yang justru urgen? Ini pernikahan, ikhwallah. Dalam Al-Quran sudah jelas dinyatakan seperti itu. Karena mungkin terlanjur cinta dan sebagainya, ya pada akhirnya meninggalkan keyakinannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya, kalau misalkan orang ini dikatakan muslim taat, muslim yang patuh, bohong semuanya. Buktinya apa? Dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau menikah dengan orang yang di luar Islam. Itu yang pertama. Bahkan kedua, mohon maaf kami katakan, dengan kenaifannya, dengan kekonyolannya, mohon maaf kami katakan demikian. Orang ini membuat syubhat kepada Al-Quran Al-Karim. Dan ini sudah termasuk fitnah ya ikhwah. Katanya di dalam Al-Quran, Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran dengan secara jelas dan tegas mengatakan, Nabi Isa alaihissalam Rasulan ila Bani Israel, kata Allah dalam Al-Quran. Nabi Isa merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada umat manusia pada umumnya, keseluruhannya. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, itulah bantahan dan jawaban kami untuk ibu ini yang mengaku dulunya sebagai muslimah yang taat, fanatik, radikal. Tetapi pada buktinya ternyata justru jauh panggang daripada api. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi counter yang kemudian kami sampaikan ini. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, ala fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.